berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
di dalam setiap langkahku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, Yesus. Berlimpah kesetiaan-Mu di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, besar setia-Mu, Tuhan. Oh, besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Di tengah-tengah kondisi bangsa dan dunia yang saat ini sedang penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran, marilah kita sebagai garam dan terang dunia menyebarkan iman, damai, dan pengharapan. Untuk itu saya mengajak beberapa teman-teman untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama, karena kami percaya bahwa Tuhanlah perlindungan dan kami memilih untuk memuji Dia. So stay safe, stay healthy, Tuhan memberkati dan Tuhan menjaga. Izinkanlah ku datang menyembah.
kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyangga, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku tak kau tahu, dan kasih tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita datang beribadah kepada Tuhan, walaupun tidak bertatap muka satu dengan yang lain. Tetapi saat kita di rumah, biarlah hidup kita terfokus kepada Tuhan dalam ibadah yang ada. Biarlah hidup kita serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kita mau serius dalam beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nyatakan bahwa Dia Allah yang layak kita sembah. Nyatakan bahwa Dia Allah yang layak kita muliakan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas
saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kata hatiku, haleluya, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, haleluya, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mengangkat hati kami, haleluya, haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku,
pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengangkat hati kami, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan ya Tuhan Yesus. Dan kami tahu Engkau hadir tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami mau memuji, membesarkan, meninggikan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Dalam puji-pujian ada sukacita, ada sorak-sorai saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya,
haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Haleluya, langit dan bumi memuji Tuhan. Kita semua anak-anak Allah memuji, membesarkan, meninggikan nama Tuhan. Sebab itu kita tidak ada keraguan dalam mengikut Tuhan. Haleluya. Katakan, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Haleluya. Walau banyak rintangan, masalah datang, kita tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ku lagi, haleluya, untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu, haleluya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu, haleluya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya pada Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal
bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saat ini kita persiapkan kehidupan kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau firman Tuhan membentuk setiap pribadi kita, agar hidup kita senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Selama hidup, selama kami bernapas, kami mau senantiasa menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Haleluya, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Ungkapan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan
kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduan. Hanya ini kerinduan kami. Kami mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, ke dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau firman-Mu membentuk setiap pribadi-pribadi kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk melayani kami dengan firman Tuhan. Kami percaya otoritas Allah, kuasa Allah bekerja dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh diberkati dan hidup kami diubahkan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Petrus Haryono. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Pagi ini kita bersyukur Tuhan percayakan hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kita masih bisa beribadah bersama, sekalipun mungkin melalui teknologi yang sedang diterapkan. Tapi minimal bersama keluarga kita bisa berkumpul. Kita bisa bersehati, berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan pagi ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, pesan firman Tuhan yang datang kepada kita semua. Mari kita akan membuka di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 12. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bersama. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti dengan keluarga masing-masing. Kita akan baca bersama mulai ayat 1 sampai ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menutup mata kondisi hari ini sedemikian rupa. Menakutkan, apalagi kalau yang melek teknologi, bisa browsing lewat YouTube dan berbagai macam berita online itu lebih gencar lagi. Bahwa ada berbagai penyebab yang dianalisa dan semuanya menakutkan. Salah satunya mungkin dikaitkan dengan pilihan presiden di Amerika Serikat, dikaitkan dengan perang yang mungkin akan terjadi di Laut Cina Selatan, berkaitan dengan geopolitik, berkaitan dengan geoekonomi dan berbagai macam
hal yang menakutkan pandemi COVID-19 ini. Tetapi bagi umat Tuhan, kita diberikan firman Tuhan bahwa kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Dalam pengertian bukan berarti kita tidak takut, kita juga takut. Tetapi takut ini cenderung membawa kita untuk lebih waspada, bukan justru membawa kita ketakutan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan berlindung di dalam Tuhan. Kita sebagai umat Allah, umat ketebusan Allah, berlindung di dalam Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, kita tetap berpikir objektif. Kita tetap berpikir realistik. Sehingga kehidupan kita tidak sembrono, tidak konyol. Beberapa tempat karena terlalu pede mungkin. Di beberapa tempat mungkin terlalu percaya, terlalu yakin. Tetapi mengambil langkah-langkah yang sembrono. Justru kita baca beberapa berita malah kena gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kuncinya adalah seperti yang disampaikan oleh firman Allah, bahwa kita harus diam di kota Allah. Nah, ini yang kita mau renungkan. Apa itu diam di kota Allah? Apa itu kita tinggal diam di kota Allah? Yang pertama, diam di kota Allah adalah berkaitan dengan kedaulatan Allah. Diam di kota Allah adalah berkaitan dengan kedaulatan Allah. Seringkali kita anak Tuhan merasa diri kita adalah anak Allah. Merasa diri kita adalah anak raja di atas segala raja. Tapi kecenderungannya adalah hal yang negatif. Kecenderungannya adalah hal yang terlalu naif, bisa dibilang begitu. Terlalu arogan kita. Bahkan ada yang menyebutkan seringkali orang Kristen seringkali dianggap memperkosa ayat. Karena terlalu sedemikian rupanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita diam di kota Allah, kita harus pikirkan yang paling pertama dari pesan firman Allah yang kita baca ini secara mendasar adalah kita harus mengakui kedaulatan Allah. Kita harus memahami kedaulatan Allah. Kita harus memahami batas-batas dari yang menjadi iman kita. Batas-batas yang menjadi keyakinan kita bahwa kita ini anak Allah. Bahwa keyakinan kita bahwa kita di dalam perlindungan Allah. Kita harus tetap mengingat bahwa kita ada di dalam lingkupan kedaulatan Allah. Sehingga terjadi kita tidak sembrono. Di tengah COVID-19, pemerintah dengan segala analisanya memberikan anjuran, protokol, pencegahan, pemutusan mata rantai COVID-19. Kita ikuti. Jangan sampai kita sembrono, naik sepeda motor dulu enggak pakai helm, ya gitu ya. Sekarang dianjurkan pakai masker, enggak pakai masker. Kita gunakan sebaik mungkin. Kita menjaga kebersihan tubuh kita sedemikian rupa. Sehingga apa? Walaupun kita yakin Allah melindungi kita, tetapi keyakinan itu jangan sampai membuat kita sembrono. Jangan sampai membuat kita seenaknya saja memperlakukan kuasa Allah, memperlakukan kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah tetap dijaga. Bahwa kita adalah anak Allah, bahwa kita adalah anak raja di atas segala raja yang mengikuti rule, aturan dari Allah sendiri. Kita seringkali tidak mengindahkan ini. Kita hanya mengikuti aturan diri kita sendiri. Kadang firman Tuhan dibuat sedemikian rupa hanya untuk melancarkan kepentingan kita sendiri. Hanya untuk melancarkan keinginan kita. Bahkan tidak jarang orang Kristen ketika keinginannya tidak diikuti oleh Tuhan, atau tidak dituruti oleh Tuhan, atau bahasa rohaninya tidak dikabulkan oleh Tuhan, justru berani mengancam Tuhan, justru berani membuat somasi kepada Tuhan. Nah, ini kan konyol yang seperti ini. Kembali, kita harus diam di kota Allah. Diam di kota Allah artinya kita harus
mengakui, memahami kedaulatan Allah. Yang kedua, diam di kota Allah adalah berkaitan dengan hal yang pertama, kedaulatan Allah. Kita harus taat kepada Allah. Ini yang kedua. Bukan taat pada keinginan kita sendiri. Seringkali Allah itu hanya sebagai pemuas keinginan kita. Nah, ini sangat bertentangan dengan kedaulatan Allah. Berkaitan dengan kedaulatan Allah, kita harus taat kepada Allah. Pertanyaan yang besar yang sering muncul, yang harus ditaati itu apa? Nah, ini kelemahannya orang Kristen. Banyak orang Kristen mengalami kelemahan di sini. Yang harus ditaati itu apa? Perintah yang mana? Sebetulnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekristenan itu istilahnya paradoks ya. Di satu sisi mudah, di sisi lain sulit. Di satu sisi sederhana, di sisi lain rumit. Seperti kata Tuhan Yesus, bahwa aku membukakan rahasia-rahasia kepada anak-anak, kepada orang kecil. Tetapi di sisi lain, seorang Paulus mengupas demikian rumitnya, sehingga Petrus pun mengakui bahwa kupasan Paulus ini bahasanya rumit. Ini kondisi paradok. Lalu bagaimana? Ya, untuk sederhananya, supaya kita taat kepada Allah, Allah sudah memberikan modal kepada kita, yaitu hati nurani di dalam kehidupan kita. Kalau saya di GPD Maron selalu sampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana. Sing mbok ngerteni lakonono. Yang kita mengerti kita lakukan. Yang kita mengerti kita lakukan. Mengerti lakukan. Mengerti lakukan. Begitu seterusnya. Dari situ lama-lama kita akan terbangun kepekaan kepada kehendak Allah, kepekaan kepada kedaulatan Allah. Sehingga apa? Tanpa kita rasa, kerohanian kita akan meningkat. Tanpa kita rasa, kerohanian kita akan bertumbuh, bertambah. Kita belajar dari hal yang kecil-kecil. Terakhir, dari diam di kota Allah, bagian yang ketiga, kita harus menyesuaikan dengan waktunya Allah, bukan dengan waktunya kita. Ya, seperti tadi saya singgung, ada orang memaksakan keinginannya karena mau dikabulkan keinginannya. Begitu tidak, wah, bikin somasi. Nggak tahu kalau bikin somasi ini ditujukan kemana ini. Yang disomasi Allah, hakimnya siapa atau pemerintahnya siapa, kita nggak ngerti. Tapi aneh juga, bikin boikot kepada Allah. Karena apa? Tidak menghargai waktunya Allah. Allah punya waktu, Allah punya rencana, Allah punya kedaulatan yang harus kita ikuti. Dan semuanya baik adanya. Berbicara waktu, kalau saya browsing di mana-mana, COVID-19 ini tidak akan selesai sampai akhir 22. Kalau dikaitkan dengan pilihan presiden Amerika, kalau Donald Trump terpilih lagi besok November, maka bisa dibilang vaksin ini akan sulit untuk dikeluarkan. Karena Donald Trump pendukungnya adalah pabrik senjata. Sedangkan musuhnya Donald Trump pabrik farmasi. Nah, kalau Donald Trump kalah, baru ada vaksinnya. Entah kalah entah menang, prediksinya akhir 2022. Mungkin, itu baru mungkin ada vaksin. Tapi kita yakini ada waktunya Allah melindungi kita. Amin. Ada waktunya Allah melingkupi kita. Karena kita diam di kota Allah. Karena kita ada di dalam kedaulatan Allah. Karena kita ada di dalam kekuasaan Allah. Orang Jawa bilang, kita ini batie Gusti Allah. Bapak Ibu yakin batie Gusti Allah? Masuk dalam keluarganya Allah. Masuk di kakaknya Allah. Kalau Bapak Ibu masuk di kakaknya Allah, di dalam perlindungan Allah. Dan segala sesuatu ada waktunya yang Allah pelihara. Kiranya renungan singkat ini bisa memunculkan iman, menguatkan iman kita. Bahwa kita diam di kota Allah dan di dalam perlindungan Allah. Kesimpulan dari ini semua, takut boleh sebagai tindakan waspada,
Tetapi karena kita di dalam perlindungan Allah, kita tidak mungkin ketakutan. Itu yang pertama. Kekuatan kita ada ketika kita diam di kota Allah, mengakui kedaulatan Allah, kita batie Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa saran untuk kita di Indonesia. Kita bersyukur ada di Indonesia. Di tengah COVID-19 ternyata ada yang memprediksi, ada yang menganalisa bahwa yang banyak terkena adalah yang kekurangan vitamin D. Kita tidak perlu beli vitamin D. Tinggal berjemur jam 10 ke bawah, vitamin D terbentuk. Dan banyak minum air putih. Imun terbentuk. Tetapi satu hal, saya mau tutup dengan ini. Itu hanya 50% dari imun kita. 50%-nya lagi adalah hati yang gembira adalah obat. Kita bersuka cita, kita bersyukur, kita bergembira karena kita batie Allah. Kita dalam lindungan Allah, kita di dalam kondisi yang tinggal di kota. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang kita bisa renungkan pagi ini. Entah ini mau setahun lagi, mau 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita nggak ngerti. Tetapi yang paling kita tahu, kita batie Allah. Kita di dalam perlindungan Allah. Goncangan boleh datang, pandemi boleh datang, tetapi kita tetap di dalam perlindungan Allah. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita renungkan apa yang sudah kita dengar bersama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kami datang bersama keluarga kami bergandeng tangan. Di tengah pandemi yang ada, di tengah gelora yang ada, firman-Mu sudah datang pada kami. Bahwa Engkau melindungi kami. Kami tidak takut karena Engkau yang menguasai kami. Kedaulatan Allah ada di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, bangkitkan kembali iman kami untuk kami bisa menghadapi segala persoalan permasalahan, gelombang gelora di dunia ini, apapun itu, tetap di dalam kuasa Tuhan, tetap tegar, kuat, tanpa takut dan gentar, sebab Engkau bersama dengan kami. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar bisa memberkati, bisa menguatkan kembali iman seluruh sidang jemaat GPD Ngunut yang ada Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami, penghidupan dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bersama Tuhan kami melalui segala persoalan permasalahan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukurkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita harus hidup sebagai umat Tuhan yang senantiasa berharap pada perlindungan Tuhan, dan bagaimana kita harus hidup taat kepada Tuhan dan senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita, dan kita menjadi umat-umat Tuhan yang menghidupi firman Tuhan, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menutup ibadah ini pada pagi hari ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Naikkan syukur padamu. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud
kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Dengan kasih Kristus, saya mengundang Bapak Pendeta Petrus untuk maju ke depan untuk berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mulia hanya bagimu, terpujilah namamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, pagi ini, kita bergandeng tangan di rumah masing-masing, kepala keluarga, ibu, anak, kita bergandeng tangan sambil dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini serangkaian ibadah kami sepanjang pagi ini Tuhan. Kami tahu Engkau memberkati kami, keluarga demi keluarga. Tangan yang terulur bergandeng tangan di dalam rumah masing-masing. Engkau memberkati Tuhan. Engkau menilik keluarga demi keluarga, mulai dari kepala keluarga sampai seluruh isi keluarga. Engkau memberkatinya Tuhan. Sama seperti kami masuk ke dalam keluarga Allah, menjadi bati Allah, dalam perlindungan kekuasaan Allah. Namamu ditinggikan, dipermuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Persoalan permasalahan yang harus kami hadapi, Engkau menolong kami semua. Engkau berserta dengan kami. Rencana-rancangan kami ke depan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan, GPD Ngunut, kiranya Tuhan Engkau memberkati, mulai dari gembala jemaat sampai kepada seluruh anggota jemaat. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Ini menjadi doa kami bersama. Juga kami membawa doa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Indonesia di tengah-tengah melawan pandemi ini Tuhan. Beri hikmat akal budi kepada para pemimpin bangsa kami untuk dapat memberikan petunjuk pengarahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namamu ditinggikan, dipermuliakan. Ini menjadi doa kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa di sorga, Engkau adalah Allah kami yang memberkati kesehatan kami. Engkau adalah Allah kami yang memberkati keluarga kami. Engkau Allah kami juga yang memberkati mata pencarian pekerjaan usaha kami. Engkau juga Allah kami yang memberkati pengiringan iman percaya kami, pelayanan kami kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup kami, penghidupan kami, dan kehidupan kami ke dalam genggaman tangan Tuhan. Namamu ditinggikan, dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, rahmat karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayangnya Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai membimbing kita sekalian, memberkati, memelihara, dan lebih daripada itu membawa kita semuanya siap menyongsong kedatangannya kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang telah meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, meninggikan, membesarkan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa saat ini Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberkati setiap kita yang mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, dan kita merasakan hadirat Allah dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, persiapkan kehidupan kita. Dan saya mengucapkan selamat berulang tahun untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun pada sepanjang minggu ini, bahkan yang merayakan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Biarlah penyertaan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup jemaat Tuhan. Dan untuk pesan-pesan kesehatan, di mana kita perlu menjaga kesehatan kita di saat-saat kondisi seperti ini. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, memakai sabun, dan juga kita selalu menjaga jarak dimanapun kita berada. Dalam berinteraksi juga, dimana saat kita sakit juga, biarlah kita menjaga kesehatan kita. Saat kita sakit, saat kita keluar, kita menjaga diri kita dengan baik. Jangan sampai hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain karena kita membawa sesuatu yang buruk. Dan juga jangan lupa kita untuk memakai masker saat keluar dimanapun. Jangan lupa untuk memakai masker. Biarlah hidup kita menjadi contoh, kekristenan kita ini menjadi contoh bagi orang-orang sekitar. Dan jika tidak ada keperluan, biarlah tetap di rumah, lakukan apa yang bisa dikerjakan di rumah. Dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.